أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح لا حول ولا قوة. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله لا إله إلا الله. لا إله إلا الله اللهم رب العالمين. اللهم صل إنك لا syukurlah. الحمد لله الحمد لله الذي هدانا سبل السلام وأفهمنا بشريعة النبي الكريم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو الجلال والإكرام. أشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا أيها الإخوان أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تعالى:
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Shadaqallahul azim. Hadirin kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Pada kesempatan yang penuh khidmat ini, di majelis yang insyaallah penuh dengan limpahan barokah ini, saya mengajak kepada kaum muslimin sekalian rahimakumullah, wabil khusus kepada diri saya pribadi al-fakir ilallah, marilah kita senantiasa meningkatkan kadar ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita jalankan segala perintah-perintah Allah, kita jauhi segala larangan-larangannya. Mudah-mudahan kita semua tergolong muttaqin dan insyaallah akan mendapatkan rahmat serta ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Ada sebuah pepatah Arab menyatakan, salamatul insan fi hifdzil lisan. Keselamatan manusia terletak dalam menjaga lisannya. Pepatah itu mengingatkan sedemikian kuat hubungan antara keselamatan seseorang dengan kemampuan menjaga lisannya. Dalam kaitan ini, Al-Allamah Sayyid Abdullah bin Alawi Al-Haddad, sahibu Ratib Al-Haddad, dalam kitabnya yang berjudul Risalatul Mu'awwanah wal Mudhaharah, menasihatkan 7 adab menjaga lisan sebagai berikut. Yang pertama, hendaklah tidak melibatkan diri dalam hal yang tidak ada gunanya. Bergaul adalah baik dan dianjurkan, tetapi dalam pergaulan harus dihindari dari hal-hal yang tak ada gunanya dan apalagi mendatangkan mudarat, seperti ghibah atau menggunjing, mencampuri urusan orang lain yang jelas-jelas bukan kewenangan kita, juga termasuk hal-hal yang semestinya dihindari, sebab tidak jarang menimbulkan ketidaksenangan dari pihak yang merasa dilangkai atau dicampuri urusannya. Kadang-kadang kita menerima curhat dari seseorang. Kita tentu saja boleh memberikan masukan-masukan agar permasalahan yang dihadapi segera terselesaikan. Akan tetapi kita harus sadar sejauh mana kita boleh memberikan masukan agar tidak terlalu jauh masuk ke wilayah orang lain. Hal seperti ini bisa menimbulkan masalah baru jika ada pihak-pihak yang merasa telah diganggu wilayah kewenangannya. Yang kedua, jangan bersumpah demi Allah kecuali mendesak. Sering menyebut nama Allah tentu saja baik, sebab merupakan zikir. Tetapi jika penyebutannya merupakan sumpah yang bersifat main-main, hal ini tentu saja tidak baik. Sumpah dengan berucap wallahi atau demi Allah dapat dibenarkan jika bersifat sungguh-sungguh. Imam Al-Haris Al-Muhasibi dalam kitabnya yang berjudul Risalah Al-Mustarsyidin mengingatkan kita untuk tidak sering-sering bersumpah sebagaimana kutipan berikut, wala tukthiril aimana wa in kunta shadiqan, dan janganlah sering bersumpah meskipun engkau benar. Jadi sekalipun kita jujur dan dalam posisi benar, janganlah kita mengobrol sumpah, apalagi disertai dengan ucapan wallahi atau demi Allah. Namun dalam keadaan genting atau mendesak seperti dalam proses hukum di peradilan, di pengadilan, bersumpah demi Allah adalah hal yang tepat. Yang ketiga, hindarilah segala kebohongan karena berlawanan dengan iman. Secara umum berbohong adalah dosa, kecuali keadaan memaksa demi kemaslahatan bersama yang lebih luas. Artinya sebagian besar kebohongan adalah haram, sehingga sebanyak mungkin harus kita hindari. Sudah banyak terbukti kebohongan sebetulnya tidak hanya merugikan diri sendiri, tetapi juga kepada orang lain yang mempercayainya. Kekacauan bisa timbul akibat kebohongan berupa fitnah yang tersebar dan dipercaya masyarakat. Tidak jarang terjadi kerusuhan dalam masyarakat bermula dari maraknya kabar bohong atau hoax. Rasulullah bersabda,
bahwa kebohongan merupakan salah satu tanda orang munafik sebagaimana hadis berikut. Ayatul munafik thalathun, idza haddatsa kadzaba, wa idza wa'ada akhlafa, wa idza tumina khana. Pertanda orang munafik ada 3. Apabila berbicara bohong, apabila berjanji mengingkari, dan apabila dipercaya berbuat khianat. Dan yang keempat, jauhkan dari pergunjingan dan fitnah serta bercanda secara berlebihan atau keterlaluan. Menggunjing, memfitnah, dan bercanda yang kelewatan adalah tidak baik. Seorang muslim hendaklah selalu berusaha menghindari ketiga hal ini, karena berpotensi besar menimbulkan ketidaknyamanan dan bahkan bermusuhan. Dalam Islam, menggunjing diibaratkan memakan bangkai saudara sendiri yang telah mati. Fitnah, sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran, adalah lebih kejam daripada pembunuhan. Wal fitnatu asyaddu minal qatl. Demikian pula bercanda yang keterlaluan atau kelewat batas tidak hanya sia-sia, tetapi juga bisa membuat orang lain marah karena merasa tersinggung. Dan yang kelima, hindarilah setiap ucapan keji. Dan hal kelima yang harus diingat adalah bahwa berbicara kepada orang lain adalah salah satu cara berkomunikasi dalam kerangka silaturahim. Hal ini tentu saja baik, tetapi jika dalam pembicaraan itu mengandung ucapan-ucapan keji, sudah pasti tidak baik. Sebab Islam justru menganjurkan supaya kita berbicara yang baik. Oleh karena itu, ucapan-ucapan keji seperti mesuh atau hujatan-hujatan dengan menggunakan kata-kata kotor harus dihindari sebanyak mungkin demi kerukunan dan perdamaian bersama. Hal ini berlaku untuk semua pihak, karena pada dasarnya persoalan kerukunan dan perdamaian menjadi tanggung jawab kita bersama. Dan yang keenam, menjaga dari ucapan kurang baik apalagi tercela. Ucapan yang kurang baik apalagi yang tercela harus dihindari sebanyak mungkin. Contoh dari ucapan yang kurang baik adalah penggunaan kata-kata yang menghina atau merendahkan orang lain, atau ungkapan-ungkapan yang menampakkan kesombongan baik di mata manusia dan apalagi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Untuk menghindari hal seperti itu, sebaiknya kita membiasakan diri tawadhu atau rendah hati kapanpun dan dimanapun kita berada. Kebiasaan yang baik seperti itu akan lebih menjamin keselamatan dan nama baik kita, baik di hadapan manusia maupun di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Di akhirat pun kita akan selamat dari ancaman api neraka, karena neraka adalah tempat yang sesuai bagi orang-orang yang sombong. Dan yang terakhir, yang ketujuh, yaitu pikirkan baik-baik yang akan kita ucapkan. Dengan demikian, jika hal yang akan disampaikan itu baik, katakanlah. Akan tetapi jika tidak, hendaknya diam. Karena sebuah pepatah menyatakan, pikir dahulu pendapat, sesal kemudian tak berguna. Pepatah ini sejalan dengan apa yang dinasihatkan oleh Al-Allamah Sayyid Abdullah Al-Haddad di atas. Jadi pada prinsipnya kita tidak boleh gerusu-gerusu dalam berucap atau mengucapkan sesuatu tanpa mempertimbangkan tentang manfaat dan mudaratnya. Harus pula kita pertimbangkan sebelumnya tentang dampak atau resiko terhadap diri sendiri atau orang lain dari apa yang akan kita katakan. Sekiranya tidak ada manfaat dan bahkan membawa mudarat baik bagi diri sendiri maupun orang lain, maka sebaiknya kita urungkan niat untuk mengatakan sesuatu tersebut. Sikap memilih diam demi menjaga semua pihak seperti ini sangat berharga, karena diam adalah emas sebagaimana kata pepatah. Hadirin rahimakumullah, demikian ketujuh adab menjaga lisan sebagaimana nasihat dari Imam Al-Haddad yang patut kita perhatikan baik-baik. Semoga kita termasuk orang-orang yang mendapat rahmat dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, yang dapat melaksanakan ketujuh adab tersebut dengan sebaik-baiknya. Dengan cara inilah insyaallah lisan kita akan terjaga dari hal-hal yang dapat mengancam keselamatan baik dunia maupun akhirat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiru innahu ta'ala jawadun karimun malikun barur raufur rahim.
Alhamdulillahi hamdan kama amar. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul insi wal bashar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ayuhan nas ittaqullaha ta'ala wa dharul fawahisha ma dhara minha wa ma batan wa hafidhu 'ala ad-da'ati wa huduril jumu'ati wal jama'ah wa 'alamu anna Allah amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa thanna bi malaikati bi qussihi faqala ta'ala wa lam yazal qailan 'alima inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma warda 'anil khulafa'ir rasyidin الذين قضوا بالحق وكانوا به يعدلون أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الستة المتممين للعشرة الكرام وعن سائر أصحاب نبيك أجمعين وعن التابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا تجعل لأحد منهم في عنقنا ظلامة ونجنا بحبهم من أهوال يوم القيامة. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمشركين ودمر أعداء الدين. اللهم آمنا في دورنا وأصلح ولاة أمورنا واجعل اللهم ولايتنا في من خافك واتقاك. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا واهب العطيات. اللهم دفع عنا البلاء والوباء والزنا والزلازل والحن وسوء الفتن والما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر البلدان المسلمين عامة يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله